Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat kita nanti menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama malam ini sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita termasuk orang yang menang dalam perlombaan, orang yang benar-benar dituntun oleh malaikat sehingga kita bisa sampai langkah kaki kita menuju, yaitu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmunya, sehingga kita malam ini mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya, yaitu nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurang sedikit pun kalau ngaji mah, walaupun sedikit jamaahnya, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah orang yang duduk di majelis taklim, sedikit pun enggak, walaupun adanya 5 orang 3 orang tidak dikurangin. Tapi kalau sholat berjamaah dikit orangnya dikit pahalanya, tapi kalau sholat berjamaah datang orang satu nambah pahala, datang orang lagi satu nambah pahala. Tapi kalau ngaji mah dari rumah niat menuntut ilmu sampai sini nggak dikurangin, bisa dikit enggak lah, nggak bikin. Makanya barang siapa yang menuntut ilmunya Allah, pulang dari sini habis tuh dosa-dosanya, udah di tim X semua tuh, bersih dosa-dosa kecilnya sama Allah. Percaya nggak nih? Percaya, harus percaya. Hari itu mah hadis Rasulullah yang ngomong, barang siapa yang menuntut ilmu dikasih pahala sama juga 1000 nyolatin orang yang meninggal. Ilaha illallah, boro-boro 1000 satu, gak jarang banget kita mah. Kalau yang meninggal pada pergi pada nongkrong, kadang-kadang ada yang meninggal dia di keluar, nggak masuk musola, nggak masuk masjid, nggak nyolatin, nggak tahu pahalanya. Barang siapa yang mensolati orang yang meninggal itu dikasih pahala 1 kirot. Ada yang bertanya 1 kirot berapa? Apa gimana sih? Sebesar gunung Uhud. Oh, siapa yang mensolati orang yang meninggal dikasih pahala 1 kirot. Oh, ini mah barang siapa yang duduk di majelis ilmu taklim dikasih pahala 1000, sama juga 1000 nyolatin orang yang meninggal. Itu merah. Kalau dikarungin nih pahala, dikarungin kayaknya pulang nggak bisa membawa 1000 ya. Satu aja 1 gunung Uhud, jangan 1 orang yang meninggal. Ini masa 1000. Masya Allah. Makanya paling beruntung untungnya umat Nabi Muhammad, seandainya dia meninggal dunia masih belajar, masih menuntut ilmu, maka dijamin itu kata malaikat rahmat, malaikat siksa menyiksa 2 aja dulu. Orang yang lalai, orang yang dikata malaikat rahmat, terlalu jangan disiksa, jangan. Kenapa emang ini? Gua udah tahu, kan bahasa kita cuma gua udah tahu di bocah banyak dosanya, bisa. Entah dulu, jangan, kata Fir'aun, dibelain. Emang kenapa? Ini bocah, ini orang waktu meninggal dunianya belum pernah ngaji, dia belum berhenti menuntut ilmu. Akhirnya dia lapor ke Allah, bener. Tuh, gara-gara menuntut ilmu diakui oleh umat Nabi Muhammad, mau disiksa kagak jadi. Tuh, kalau kita yang penting niat ini
Ya Allah, saya niat sampai mati saya tidak akan berhenti menuntut ilmu. Udah, walaupun ada waktu bisa kurang sehat nggak apa-apa, minggu ini enggak, minggu besok enggak, besok minggu ini udah. Yang penting niat kita sampai mati, sampai dikubur tidak niat untuk berhenti mengaji. Udah. Itu kata guru saya begitu. Beruntung kita nanti masih ada yang belain. Ini mah kita walaupun dia ahli ibadah, ahli sholat yang paling rajin, tapi udah berhenti ngajinya, ya itu mah Allah alam, dan ntar malaikat rahmat bila itu enggak ada kesalahan kita langsung ditendiang gitu. Kenapa sih kita banyak orang yang disiksa oleh malaikat ini sampai sedahsyat-dahsyatnya? Nanti manusia yang disiksa oleh malaikat itu dirupakan manusianya gede. Berupanya apa? Ada yang berupa babi, ada yang berupa anjing, udah yang penting mereka tuh nggak segan-segan. Jadi nggak apa sih, nggak. Kalau begini mas, mau digetok nggak tega, ya Allah. Begini kecil aja, bari lembut kulitnya nggak tega. Tapi kalau udah berupanya ngeselkan lah, ya. Nanti manusia yang disiksa di dalam akhirat itu dirupakan sama Allah, bukan kayak karang kecil-kecil, enggak. Ya kan ada keterangannya di bab di sini, bab di dua tulisin. Nanti barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang meninggal dunia mati dia belum tobat, tidak mengerjakan sholat. Orang yang mati orangnya waktu di dunianya nggak pernah sholat, jarang-jarang. Terus dia belum tobat, maka itu nanti di dalam kubur Allah datangkan ular yang bernama ular suja. Panjangnya itu ular, kukunya sepanjang perjalanan 1 hari. Pikirin lah, gede mana kita. Itu ular suja yang di dalam kubur nyiksa si mayit yang waktu dia mati, belum, dia orang yang enggak sholat. Itu pukuhnya dalam keterangan sepanjang perjalanan 1 hari. Gede mana kita? Bayangin, ayo. Kuku itu ular suja, panjangnya sepanjang perjalanan 1 hari. Berarti kita gede mana? Nanti akan mencakar itu mayit, menyiksa itu mayit sampai dia mendidih gitu. Apa kata ular suja? Hai mayit, aku datang kemari diperintahkan oleh Allah untuk menyiksamu. Karena kamu telah meninggalkan sholat subuh sampai johor. Disiksa terus sama ular suja. Bari disiksa, di bawahnya bari dikencet, ditaruhin api tuh dalam kubur, siang dan malam berkelimpangan. Kalau nggak percaya ini baca dewek kan nih kitabnya. Saya malam ini saya mau buka itu, ini menjelasin ya. Ini selayang sedikit. Jadi kenapa ular suja itu panjang, kukunya seperti perjalanan 1 hari? Ya berarti gedenya kita gede mana? Bayangin. Nanti kita dibikin besar sama Allah, dibikin seram, dibikin gemes, yaitu ular. Ya, terus orang yang mati meninggalkan sholat itu matinya akan digencet oleh bumi, digencet sampai patah tulang rusuknya. Nih ada terangannya. Oh, di dalam kitab Duratun Nasihin nih. Makanya baca-baca, walaupun jarang ngaji nggak baca-baca, tapi biar takut bahwa hukuman orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu sama juga dia berzina di atas bali berzina. Wow, serem sebetulnya mah. Cuma orang mengenteng-entengin ya. Orang kebanyakan mengenteng-entengin angka sholat itu apa bentar we komentar. Orang-orang kebanyakan sholat jangan, karena itu buat kita diri sendiri gitu. Jadi nanti manusia yang mati dalam keadaan meninggal sholat itu diberikan rupa yang ngeselkan malaikat biar nyiksanya dia, sehingga apa? Sehingga ular suja itu suaranya pun seperti lebih besar daripada kenceng daripada geledeng. Enggak. Makanya paling takut-takutnya kalau manusia dapat siksa, kalau haram di dunia nggak kelihatan. Bodo amat, sholatnya buat gua, nggak sholatnya buat gua gitu kan, banyak kan, bodo amat masing-masing. Amalu kaum ini mah lagi ngerangin doang. Ini mah lagi mengingatkan buat jamaah bahwa kita orang nanti manusia itu apabila disiksa di dalam kubur bukan sekecil ini. Kalau kecil ini mah nggak tega. Polisi nggak kadang-kadang mau gedang. Badan-badan kita ini suka nggak tega, ada yang nggak tega. Malaikat apalagi dikatakan dia umat Muhammad, nggak tega. Makanya dirupakan manusia itu mukanya macam-macam nanti.
Udah bukan manusia lagi, badan manusia, badannya juga dibikin apa tahu, yang penting disiksa gitu. Makanya di sini kita jangan sampai ngaku umat Nabi Muhammad tapi berani meninggalkan sholat. Itu udah nanti di situ siksanya. Manusia nanti disiksa bukan sekecil ini, dibikin besar. Ya kalau kukunya aja sepanjang perjalanan 1 hari kuku agular suja, berarti gede-gede dia mana buat cangkarin kita. Kalau kecil gini ya nggak kecakar, berarti gede gitu dibikin nanti mungkin. Dalam keterangan di situ, berarti nanti kita dibikin gede, biar disiksa terus. Dari kapan tuh siksanya? Dari mulai sholat subuh, dia meninggalkan sholat subuh, disiksanya sampai johor. Johor nggak sholat lagi, disiksa sampai asar. Sampai asar nggak sholat lagi, sampai maghrib terus kagak berhenti sedikit pun. Kan di sini dikirimin Fatihah, dijikirin nol, dijikirin juga nol. Astagfirullahaladzim, Nabi Muhammad SAW, al-wahyi khususan pulan bin pulan dijikirin ya. Orang mati nggak sholat terus dijikirin 7 hari, jangankan 7 hari, 1000 lagi, setahun lagi gue berhenti, nggak iyeng aja gitu. Makanya hati-hati ya, ini mah lagi mengingatkan jangan sampai kita sebagai umat Islam tapi tidak mengerjakan sholat ya. Malam ini saya buka, itu mah belum dah, itu mah baru-baru, ibaratnya pertengahannya kita untuk tambah semangat buat ibadah kita. Malam ini saya buka tentang yaitu keutamaan orang yang kemarin kan saya buka tentang padilah Jumat. Jadi ini keutamaan Jumat, bahwa kalau kita usoli jangan usoli fardu Jumat. Ya ingat ya, Jum'ah ya, usoli fardu Jum'ah. Rakaat ini makmuman lillahi. Aku niat sholat fardu Jumat 2 rakaat jadi makmum kepada Allah. Allahu Akbar, niat dalam niat hati. Jadi di sini saya buka tentang padilahnya. Yaitu sesungguhnya kata Nabi di sini dalam sabdanya, inna sya'ata ijabati ma baina an yajlisa. Di sini an yajlisal imamu ilal antab duduk sholat. Jadi di sini sesungguhnya saat mustajab itu di antara duduk imam di antara 2 khutbah hingga selesai sholat Jumat. Apa maksudnya nih? Jadi doa yang mustajab itu apabila khutbah nih, barakallahu alaikum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum, duduk tuh. Duduk tuh imam tuh khutbah khatib. Nah kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minta di situ. Bisa engkau minta aja, minta rezeki. Allahumma ya Allah, dalam hati, jangan disebut diucap. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak ya Allah. Seandainya saya buat bekal ibadah saya, sehatkanlah anak saya, istri saya, terus apa yang kita minta. Itu doa mustajab antara khutbah antara duduk 2 khutbah. Dan makanya kita selawat dulu, langsung kita minta berdoa apa yang kita inginkan. Di situ aja tuh. Doa mustajab tuh di sini dalam keterangan. Di sini dari Ibnu Umar berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang muslim yang mati pada hari Jumat. Nih. Tiada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah Ta'ala menyelamatkan dirinya dari ujian kubur, dari siksa kubur. Tenang kata orang mati hari Jumat. Buat siapa? Buat orang yang meninggal dunianya hari Jumat, tapi waktu sehatnya, waktu hidupnya ya sholat juga. Yo, di sini kata Nabi, tiada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah menyelamatkannya dari ujian kubur. Ujian kubur, siksa kubur. Tuh, jadi aman tuh. Makanya dari sekarang jangan tinggalkan sholat. Ibadah yang benar, nasib kita enak. Matinya hari Jumat ya udah aman kita sampai ke tidur pengantin baru. Habis begitu begini, orang lemas, ya kan, berantem bulat-bulat dari situ, lemas tas. Tahu-tahu pagi, lekas amat sih baru bisa minggu berambah gue belum, gitu kan. Jadi udah mendapat nikmat kubur teh, sama juga meninggal orang pengantin baru itu tidur, tahu-tahu subuh pas nanti datangnya waktu kiamat, lekas apa nggak tahu udah ratusan tahun di dalam kubur dia datang, lekas amat ini udah kiamat,
udah pada masa pelentung nggak tahu kita ratusan tahun saking nikmatnya. Jadi buat nikmat kubur seperti itu gambaran, ini mah gambaran kecil. Tapi kalau buat orang yang siksa kubur, jangankan ada ratusan tahun, 1 menit dah. Pas dikubur, diinjak-injak, ditakimin, berangkat tuh yang umurin 7 langkah, langsung malaikat datang. Sholat di luar jalan aja, bukan karena sholat kita udah kaget kita dengan sholat juga. Buat orang yang disiksa mah, buat orang yang disiksa itu malaikat jalannya juga. Wah, ngomongnya apa? Suaranya bagaimana? Soalnya kencengnya lebih daripada petir. Gitu. Kaget kita. Udah begini, udah gigil. Ya kan kita tahu waktu di dunianya kita yang banyak dosa, malaikat mau ngapain nih? Wah, pasti nyiksa gua nih. Udah kegigil kita. Udah. Siapa yang nolongin? Bini kita pernah berangkat. Woi, si Untung jangan balik. Gitu. Ngomong lapit panggilin. Jangan ada yang dengerin. Enggak ada yang mendengar satupun manusia yang hidup di atas. Tapi sang ahli mayit di dalam kubur itu ngedenger suara jalannya. Orang pada berangkat tuh, ada tawa-tawa, ada yang bercanda, ya kan? Nggak tahu kita mah lagi ketakutan. Tuh, menurut cerita di sini, menurut keterangan dalam kitab ini, tuh, hati-hati. Udah pada berangkat, kita gegaukan, kita jejeritan, minta tolong, jangan pulang dulu, tungguin, nggak ada yang dengar. Tapi suara dia jalan, suara orang yang berjalan pulang setelah kita mengantarkan kedengeran. Dia kita mendengar kita, sama juga kita ngimpi di udang-udang. Samping kita bini kita yang dengar dia minta gitu. Begitu ibaratnya, gambarannya. Sama juga kita ngimpi berantem, buak. Kita minta ditolongin di samping kita ada hal istri kita nggak bisa belain. Mungkin lagi berantem dalam mimpi, ya kan? Ya kan udah capek gitu. Udah capek tadi udah pengen kita udah apa ini dia samping kita bini kita di istri kita nggak bisa belain. Itu gambarannya orang yang disiksa dalam kubur itu begitu. Buat siapa? Buat orang yang berani meninggalkan sholat. Disiksa terus sampai mana? Pasti dia mau gegaukan manggilin bininya, manggilin anaknya, jangan pulang, tungguin bapak, nggak ada yang ngedenger. Oh terus ini mau pulang akhirnya kita mah terus menghadapi siksa dari mulai orang pergi 7 langkah sampai kapan? Nunggu hari kiamat. Sedangkan hari kiamat dari sekarang aja mungkin masih ratusan, karena belum ada kiamat belum ada Imam Mahdi, belum ada Dajjal, masih jauh. Yang mati dari sekarang ini masih ratusan loh di dalam kubur. Sedangkan ratusan tahun di sono sama juga kapan ini siang ya kapan ini terus malam berapa ratus tahun tuh malamnya udah ya kan 1000 tahun di dunia sono 1 hari. Kalau 100 tahun ya nggak sedetik aja. Berarti orang yang lagi disiksa nih belum sehari-hari aja di sono. Orang yang lagi dalam kubur yang udah ratusan tahun belum sehari-hari aja di dalam kubur. Kata dia mah belum sehari-hari aja, lama amat. Aduh, gua udah nggak sanggup. Kirimin Fatihah di sini. Ususon Al-Fatihah, Al-Fatihah khusus bulan bin bulan Al-Fatihah. Enggak yang aja. Kagak. Karena nempelnya buat orang yang sholat. Makanya kalau ada saudara kita yang nggak sholat tetap kita doain lama-lama ya mungkin ngurangin, kata guru kita mah, kata guru saya itu ngurangin dosa dia seperempat seon terus kita doain tuh orang tua kita atau saudara kita. Terus barang siapa yang berdoa ngurangin dikit seon atau setengah on gitu. Terus kata guru saya mana nanti setelah udah kebanyakan didoain ngurang gitu. Coba siksa mah terus, becek gue udah nggak berhenti disiksa terus gitu dalam keadaan. Makanya di sini bagi orang muslim yang meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat, maka kata Allah menyelamatkan dari ujian kubur, dari siksa kubur, aman. Buat siapa? Ya kita nih yang sering ngaji, sering sholat, jangan tinggal sholat. Takutnya nasibnya bagus meninggal hari Jumat, kelakuannya waktu masih hidupnya ya banyak maksiat. Itu yang takutnya mah. Makanya dari sekarang walaupun sesibuk apapun, walaupun sakit sedikit pun udah sholat supaya apa? Siapa tahu kita dapat nasib nih
bagian kita nasib kita bagus meninggal hari Jumat, aman udah, aman. Enak bener sampai terus kiriman pahala ces gitu. Makanya kita minta pada Allah mudah-mudahan kita mati hari Jumat. Karena apa? Karena ya itu dari sekarang kita nabung apa? Sembahyang terus. Alhamdulillah dia yang meninggalnya hari Jumat, orangnya mana waktu hidupnya bagus dia mah. Sholatnya nggak pernah tinggal, mantap itu. Oh si Anu tapi mati meninggal Jumat tapi nggak pernah sembahyang, dia nggak mantap itu mah, nggak mantap. Itu dan ngenyeng nggak mantap, udah nggak mantap itu mah. Sayang nasib hari Jumat tapi waktu hidupnya, waktu sehatnya nggak pernah sholat. Nasibnya mah bagus meninggal hari Jumat, tapi perbuatannya bukan perbuatan umat Nabi Muhammad. Ya udah, ya bener. Iya, jangan enak-enakan, enak amat. Wah, dia mah hebat, matinya bagus hari Jumat. Waktu hidupnya gimana dia? Ya, hebat sih dia mah main judi wae, ngebok wae, main enggak ya wah. Dia cuma tetap itu bagian malaikat ajab ya gitu. Nah di sini dalam keterangan bahwasanya sholat Jumat itu wajib atas setiap orang-orang muslim, yaitu wajibnya berjamaah buat siapa? Muslim, mumin, orang-orang muslim, yaitu laki-laki, kecuali 4 orang nih, yaitu hamba saya atau wanita nggak wajib berjamaah sholat Jumat, atau anak-anak yang belum balik, tapi boleh dibawa. Kalau punya anak kecil yang udah sunat boleh bawa ke masjid. Supaya apa? Bahwa nanti masih kecil inget, saya ini waktu masih kecil, waktu habis disunat udah kering, udah beberapa tahun tuh jadi bawa Jumat, tapi sekarang masih inget. Diserebet kena bapak saya, dikasih serebet, digendong sama dia, apa sekarang masih ingat. Gitu, makanya anak kita nanti ingat, iya bapak gue udah sholat Jumat masa gue kagak gitu. Jadi jangan sampai berani, apalagi sholat Jumat yang ada kodoknya, nggak bisa ada kodok. Jadi yang boleh enggak sholat Jumat mah, yaitu wanita, anak-anak yang belum balik, atau orang sakit. Orang yang sakit udah nggak bisa jalan-jalan acan, ngangkat pala nggak bisa. Orang sakit nggak sholat Jumat, ya udah nggak apa-apa, itu mah di sini mah keterangannya. Tapi harus diganti dengan sholat zuhur. Itu diganti sholat zuhur atau yang sakit mah. Jadi orang sakit. Jadi yang boleh enggak ke masjid hari Jumat, bocah kecil yang belum balik, sama perempuan, sama orang yang sakit. Berarti kalau ada orang yang enggak ke masjid sholat Jumat, berarti dia enggak sakit, belum balik. Kagak belum balik, berarti dia PA gitu ya, udah selamat gitu. Itu dia nggak sembahyang Jumat lagi sakit. Tadi madang 2 piring gitu. Itu ngapa dia nggak sholat Jumat? Lagi kurang sehat, lagi sakit. Kan kalau orang sakit mah nggak boleh, nggak apa-apa nggak sembahyang Jumat juga. Berarti kita bilangnya dia lagi sakit gitu. Tadi madang 2 piring. Sakit mah enggak kali, dia mah perempuan kali. Coba lu lihat barangnya. Itu udah gampang dah. Jadi kalau yang orang lelaki yang udah tua apalagi udah balik belum enggak mau ke masjid, berarti bilangnya dia lagi sakit. Sakit apanya? Badannya sehat, badan 2 piring, imannya lagi sakit parah. Gitu. Kalau sampai berani meninggalkan sholat Jumat berarti imannya lagi sakit tuh. Sakit apa? Sakit leleb. Apa sebutnya? Sakit yang kedua parah. Ya sakit apa namanya? Hah? Iya, udah sakit parah dah. Gitu. Jadi kalau orang lelaki nggak sholat Jumat berarti lagi sakit, imannya lagi sakit, yang bukan sakit meriang doang, berarti sakit udah koma gitu stres gitu. Jadi seperti itu. Makanya jangan sampai berani nih. Ini mah mengingatkan, bukan lagi ngajarin, ini mengingetin buat kita juga gitu. Di sini barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, dia menyempurnakan wudunya. Hati-hati nih. Kalau kita mandi Jumat, itu wudunya kerja sempurna. Biar mana? Gosok gigi dulu, niatnya bersiwak. Jadi niatnya bersiwak, ada pahalanya itu. Barang siapa yang menggosok gigi sebelum wudu, itu ada pahalanya. Pahala siwak. Niatnya kita bersiwak tuh, walaupun gosok gigi emang. Sebetulnya siwak itu adalah gosok gigi. Jadi niatnya kita mau wudu, siwak dulu. Aku bersiwak untuk berwudu dalam hati. Dan ada pahala itu kalau niat mah. Di situ. Kemudian dia pergi dan menyempurnakan wudunya, dia mandi hari Jumat. Kemudian dia pergi untuk apa? Untuk sholat Jumat dan mendengarkan khutbah dan memperhatikannya. Maka diampunkan baginya dosa-dosa terjadi antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Tuh, barang siapa yang mandi hari Jumat,
terus dia menyempurnakan wudunya, lalu dia berangkat ke masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dari Jumat itu tuh sampai Jumat yang akan datang. Oh, enak. Maka jangan sampai nggak Jumat dah. Pahala gede banget. Tuh, sampai Jumat yang akan datang di sini. Dan ditambah lagi 3 hari dari siapa yang memegang dan siapa yang waktu khutbah memegang-megang, di sini mah krikil. Di dalam kitab ini adalah barang siapa yang waktu lagi khutbah megang-megang tasbih dah kan. Dia megang-megang tasbih begini gerak-gerak. Oh, maka di sini maka Jumatnya lago-lago, tidak diberi pahala, batal sholat Jumatnya, bukan sholat Jumatnya, pahalanya tidak diberi pahala. Jadi kalau ada khutbah lagi bicara, khutbah udah naik, udah jangan ngapa-ngapain, apalagi ngomong mah, ente ngapa baru sampai, gitu. Ya bu kita tadi di sono, ya udah dah, ente udah di situ lah, jangan salaman lupa. Kata dia mah hebat banget tuh bilangin, kata yang nggak tahu mah, udah deh ente jangan pakai duduk situ, ya udah batal sholat Jumatnya. Terus ada bocah berisik we, nggak ngomong nggak dibangkinin dong pakai isyarat, batal. Ya itu megang-megang kerikil aja batal, lago-lago, megang-megang kerikil, megang tasbih nih, oh hebatnya biar khusyuk. Khutbah lagi ngomong, pak gue mau biarin khutbah gue ngedengerin, biar khusyuk. Ya, wah, ini tasbih begini dipegang nih, gini. Udah lago-lago, tuh ya, hati-hati nih. Kalau udah masuk masjid sholat Jumat, udah jangan bicara apapun. Walaupun khutbah luar ini nanti kebiasaan. Kalau orang masuk masjid langsung ngomong, walaupun itu khutbah luar ini nanti kebiasaan. Datang lagi tuh setan, digoda. Pas khutbah lagi ini, ada pas nengok, lo kemarin Jumat di mana? Ayo apa di situ? Apa itu setan mah? Biar dia batal, biar dia nggak dapat pahala. Gitu makanya di sini orang yang memegang kerikil, batu kerikil di sini mah. Tapi kalau kita mah nggak ada. Dulu mah kan kalau zikir pakai kerikil. Zaman Rasulullah nggak ada tasbih. Wallah gitu. Kalau karama ada tasbih. Makanya kalau karama barang siapa yang apabila khutbah sedang bicara, makanya di situ ansitu wasmau, ansitu diam dengarkan, udah dengar diam ya udah nggak ngapain. Kalau bisa bergaruk kok gini, kita gatal nih. Gitu, betul ya. Janganlah begini, jangan banyak gerak. Kan lagi sholat. Di situ jelas kata Nabi bahwa khutbah itu pengganti sholat 2 rakaat sholat Jumat, zuhur, gitu. Di situ sholat khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi lagi sholat tuh kita kalau ada khutbah, makanya khutbahnya jangan lama, pada lagi sholat. Takutnya kan itu bukan lagi sholat, orang lagi pada ngedengerin perasaan yang nggak tahu mah itu khutbah ceramah. Perasaan nggak tahu mah, wah khutbahnya begini nggak boleh, khutbah mah diem. Gini, amin kalau bisa jangan begini khutbah mah, udah diem. Allahumma firli wa liwalidayya diem. Apalagi khutbah nyenyer begini, ya udah batal. Itu jadi khutbah mah saya baca dalam adab khutbah itu nggak boleh ngangkat ngatain apalagi niatnya nyinggung orang, udah riya sirik yang besar termasuknya sombong. Udah khutbah mah apa yang kita baca di situ kita niatnya kita menjelaskan menerangkan kali orang ini jarang dengerin tausiah, dengerin ceramah, pas di waktunya Jumat doang, siapa tahu di situ. Udah begitu niat udah. Jangan kita mau niat berceramah jangan. Itu makanya banyak yang belum, ada yang udah tahu tentang khutbah, ada yang belum. Itu ada yang nyenger jangan. Ada saya ngeliat pada khutbah gara-gara masjid mau diganti ubin. Ceritanya itu panitia ngumumkan ubin, akhirnya yang khutbah nyinggung masalah ubin. Masa lagi sholat apa begitu? Ya udah, mana itu jamaahnya banyak banget. Khutbah kayak orang sholat jadi berantem. Habis sholat Jumat berantem. Astagfirullahaladzim. Ada tuh masjid itu bukan bohong. Belum lama kejadiannya. Mungkin ada bangsa 5 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim, waduh semua seperti itu serem. Makanya hati-hati kalau kita sholat Jumat, kalau pengen dapat pahala udah diem, nyender.
Terus pahala di sini, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut, kata Nabi ini, bahwa Abdul Jadra berkata, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan, ngentengkan, karena dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkannya atau menganggap ringan, maka Allah menutup hatinya. Allah bikin hatinya berkeras bagaikan batu. Dan Allah ngecap dirinya, orang tersebut hatinya munafik. Disejajarkan orang yang munafik, orang yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dicap sama Allah orang yang munafik. Orang yang munafik bagaimana? Bukan masalah munafik ngebohong, bukan, ini enggak sholat juga ada munafik, karena munafiknya sangat besar, karena dia melanggar perintah Allah. Inna munafikina fid darkil asfari minan nar. Orang munafik itu ditaruh di dasar neraka yang paling bawah. Di atas juga kita udah rojotan, ya, apalagi paling bawah. Sekarang perjalanan dari sini ke Bogor, ke Jakarta dah. Neraka di sini. Kita aja di Jakarta, itu lumer. Pikirin apa yang dah? Ya. Api neraka adanya di Kampung Perapatan. Terus kita aja di Jakarta, itu lumer, mau kuat. Asal panas-panasnya. Percaya nih? Saudara amat percaya kagak ini mah orang neraka dia. Iya, terserah. Ini mah saya. Hah? Iya, nggak ada yang sanggup. Kasih titiknya doang. Jakarta ketah, Bandung. Bandung, ini api neraka di sini. Kita aja di Bandung, geseng, Masya Allah. Serem amat kalau cerita gitu ya. Berarti kalau orang yang berani ingkar pada perintah Allah, berarti dia masuk neraka gitu ya. Berarti orang yang ingkar kepada Allah, berarti dia berani ngejeblos ke dalam neraka. Berani berarti udah gitu. Jangan katain, oh dasar lu sebayang neraka lu, jangan, nggak boleh kita ngatain orang yang nggak sholat, kita katain lu neraka udah salah, nggak boleh. Tadi neraka yang punya Allah kan, bukan kita. Dan siksa juga yang punya Allah, bukan kita. Biasa lu kafir, jangan, nggak boleh. Yang nggak boleh kita mah ini mah kan lagi, jangan ngebilangin ngatain teman kita, ngatain saudara kita nggak sholat, kita bilangin lu dasar lu neraka lu, jangan. Memang kita tahu dia masuk neraka nggak tahu. Ini mah kan gambaran. Kita kagak tahu saudara kita, teman kita, walaupun nggak sholat kan masuk neraka atau surga, nggak tahu, karena itu urusan Allah. Kalau ini mah gambaran bahwa orang yang begitu teh bakal nasib gitu, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kan, siapa tahu dia meninggal dunianya taubat, dapat hidayah dari Allah, masuk surga bisa gitu. Makanya di sini mah saya mah lagi mengingatkan diri saya, gitu. Jadi bukan lagi ngajarin, bukan gitu. Jadi di sini jadi bagi siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, maka atau meremehkannya, itu dicap oleh Allah, yaitu akan ditutup hatinya bagaikan batu, ditutup udah. Makin lama nggak pengen, makin lama udah nggak takut pisan udah. Orang mau ngomong apa juga, kita ceramah nih masalah neraka, nggak takut ya udah. Orang ditutup pintunya, hatinya, Allah udah keras. Kita cerita tentang neraka, tentang siksa kubur, nggak takut udah. Kenapa? Karena hatinya sudah dikeraskan oleh Allah. Itu ya, hati-hati nih, jangan sampai ente nggak takut. Lagi mulai cerita akhirat, cerita siksa kubur, nggak takut bisa nggak? Ya. Dia bisa aja ngomong, ya ngomong kita misalnya menyampaikan gitu. Jadi itu kalau udah ngomong seperti itu, kita udah nggak takut dengan siksa kubur. Cerita orang yang menerangkan tentang siksa kubur nggak takut, tentang neraka nggak takut, berarti hatinya udah dikeraskan oleh Allah, ditutup itu hatinya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mah tiap ini nih, tiap ngaji, Rabbi sohri sodri wa yasirli amri, ya Allah lapangkanlah, bukakanlah pintu hati saya, gitu kan. Lapangkanlah hati saya, wa yasirli amri, mudahkan ya Allah urusan saya. Makanya kata guru saya, sehari 100 tuwir itu pengen digampangkan mah, lapang dada kita lampang, segala macam urusan mudah. Udah, Rabbi sohri sodri wa yasirli amri, Rabbi sohri sodri wa yasirli amri 20 kali setiap habis sholat.
Kalau mau sekaligus 100 boleh 100, cuma satu hari 100. Kalau mau dicicil boleh. Setiap hari habis sholat 20. Ini saya dititipin sama guru saya seperti itu. Udah, kalau pengen kita ada hati kita lapang dan mudah dimudahkan segala urusan, doa kita dikabul, itu udah wiridnya. Robbi sohri sodri wa yasirli amri 20 kali setiap habis sholat. Jangan Robbi sodri wa yasirli, bukan Robbi sodri, Robbi sohri sodri wa yasirli amri. Kalau buat ceramah, buat tausiah, Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam bilisani, dan lancarkanlah lidah saya, wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli, supaya bisa dipahamin orang ini, biar pada paham tujuannya. Makanya kita setiap pengajian ini saya buka Rabbi sohri sodri wa yasirli amri, ya Allah lapangkanlah hati saya dan mudahkanlah urusan saya, wa yasirli amri. Terus kita berdoa gitu. Makanya kalau buat wirid mah Robbi sohri sodri wa yasirli amri, sohri 20 kali ya. Kalau mau itu mah ngawain rambut ini juga yang buat kita gitu. Makanya keuntungan di dunia mah ya buat kita yang mau begitu ya buat kita. Nggak, ya udah nggak apa-apa gitu, kan ada pahalanya. Setiap ucapan yang baik tasbih itu diberi pahala 10 kebaikan sama Allah. Ya udah dikasih pahala, walaupun di dunianya kita nggak dikasih ini, tapi hati tetap lapang ngadepin semacam apa gak. Terus urusan juga nggak sulit amat. Misalnya lagi sulit nih, pasti ada jalan keluarnya. Itu pasti ada. Lagi sulit banget, lagi punya murid, emang perlu duit. Kata dia, ya dah malah kata kalau menurut butuh ukuran mah sulit banget. Udah tenang, tahan saya tuh gitu ya gitu. Coba dah rasain gitu. Kayak tadi dari mana-mana dari pagi ngobrol dapat kopi, habis kopi ngelaman kopi disuguhin mie, kan kenyang kita, rezeki itu puguh. Oh tadi kita main gitu, jadi ada wae nggak puguh gitu, ada rezeki. Makanya seperti itu rezeki yang paling, yang nikmat rezeki yaitu yang kita makan masuk dari tenggorokan langsung ke perut, itu benar-benar rezeki. Bapak Dopai hari ini dapat 500.000, banyak orang pada nyarbis. Itu baru milik, belum dibelikan apa-apa sama dia. Dibelikan gorengan sama dia. Itu rezeki yang mulia di hadapan Allah. Rezeki yang paling benar-benar rezeki itu ada 3. Rezeki kita ini 3 sebetulnya nih. Yang pertama yang kita makan jadi apa? Jadi kotoran, ya kan? Yang kita belikan pakaian, motor atau bawaan, itu rezeki kita, milik kita, apa duit kita, itu jadi bekas, jadi lapuk. Yang benar-benar rezeki kita itu yang kita sedekahkan. Tadi itu dibikin gorengan, ini seperti aqua, ini yang bahan jadi saksi mah. Itu hari alhamdulillah saya mah tanah saya di Sukabumi 1000 meter yang ngerawatin orang, ya kan? Yang nanam singkong dia yang makan, yang pisang dia makan, ngakuin doang, mati dah kita tuh punya tanah 1000 meter. Ayo dibawa nggak? Yang dibawa mah yang beli gorengan, ngasih air segala macam, setelah itu yang kita bawa mah yang sedikit, bukan yang banyak yang kita tinggalkan, nggak dibawa pisan. Kata anaknya, Bu, ini kan bapak hartanya banyak, ada 1000 meter, bagaimana kalau kita jariahkan 100-500 meter? Ibu mikir, jangan lu terus sekolah kayak apa, makan ngawang, nggak jariahkan. Ayah dijariahkan juga 200 meter. Itu 200 meter kita jariah, udah kita aja udah mati. Itu sama juga ente sedekah 2000 perak sekarang. Baca nih keterangan ini, kita bisa baca, nggak percaya mas. Jadi sedekah orang waktu hidup 2000 perak, setelah mati itu 200 meter. Pahalanya 2000 perak waktu kita masih hidup. Kalau kita udah mati 200 meter itu disedekahkan. Atau kecil amat ya, emang iya itu yang dibuang 200 perak yang dinikmatin. Yang bisa kan yang 200 meter mah kalau ente masih hidup sayang, jangan dijual, jadi sedekahkan. Masuk sedekah banyak macam amat sampai 200 meter. Ayo, ya werin gue pengen saya nih kalau Pak Jajat ini saya lagi butuh ini harus diubin nih. Ya udah punya tanah 200 meter, jual nih buat ini. Mau bakal lah kayaknya. Semua juga mau bakal. Enggak, ya. Ayo dah, dibayarin gue saya. Pak Mista, bagaimana nih?
karena ente jual nih buat bikin majelis taklim, enggak. Nah itu kenapa sampai bandingin seperti itu? Karena waktu kita hidup makan sayang masuk hidup jariah kegede-gedean. Tapi kalau udah mati dipotongkan kebo 3 ya kan, dijariahkan segala macam. Alhamdulillah sedekah jariahnya dari ibu ini pahalanya buat si fulan, hartanya berapa juta, 5 juta, kan gede banget kelihatan dengerannya, 500 perak. Ketrek di sana juga gitu, di akhirat juga ketrek. Kalau di sini mah gede. Kalau masih hidup, si Dopai punya duit 100 juta, disedekahkan 5 juta, itu pahalanya gitu. Kalau masih hidup mah buat siapa? Buat saya dan orang tua saya gede. Tapi kalau orang itu meninggal dunia, meninggal harta yang banyak, disedekahkan namanya banyak. Waktu dia masih hidup kan orangnya pelit, apalagi orangnya pelit masa buat sedekah, ya udah dikit, dapatnya dikit. Mendingan sekarang dah mau 5.000 perak ke, mau 10.000 ke, mau 20.000, sampainya gede nanti. Ini ada keterangannya tentang banding sedekah. Emang sedekah, kalau emang sedekah biar begini enggak? Ucap subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, harta lebih banyak lagi dikasih pahala sama Allah gitu. Saya mah jadi orang boro-boro buat sedekah, saya mah katanya ya tuh saya dapat 50.000, kadang-kadang kurang masih bini, kadang-kadang pas-pasan, nggak pernah sedekah. Oh ente nggak tahu, ente paling banyak sedekah pahalanya orang yang memberikan apkah anak dan istri, apa yang lapar tuh anak kita minta jajan kasih, walaupun duit segitu-gitu juga, tapi kita udah bisa menafkahi anak istri, itu pahalanya lebih besar lagi daripada sedekah kepada fakir miskin anak yatim. Itu buat siapa itu? Yang tadi pas-pasan itu mah udah pas-pasan, katanya nggak pernah sedekah ente. Tapi kalau orang yang hartanya banyak segala macam sama istri emang ini itu wajar. Itu jangan disamain orang yang nggak punya, nggak merasa sedekah wae tiap hari. Itu apalagi dia sering zikir subhanallah alhamdulillah akbar, udah sedekah itu. Jadi yang kita bawa mah itu ya, bukan harta kita yang di zona 1.000 meter kita akuin besok mati kita nggak bawa, enggak, udah itu mah nonsen, udah nggak ingat kita acan, malah dikejreng nih itu pada apa, pada jadi sisa betul harta yang ditinggalkan. Hati-hati, paling beruntung orang miskin yang takwa terus dia mati, enak udah nyelonong wae. Pertanyaan dikit, karena yang udah kalau orang kaya mah tanya ini gitu gitu ya. Makanya ini tentang fadilah Jumat. Jadi siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, ingetin jangan sampai berturut-turut, satu Jumat aja ganjarannya gede ya, nanti tutup itu. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ujur, nggak ada halangan apa-apa, ngadang pagi-pagi udah 2 piring, sehat badannya, apa gerah-gerah, nggak sholat Jumat, maka dicatat di sini dari golongan orang-orang yang munafik. Oh, hati-hati kalau pagi-pagi masih doyan madang, jajan ngopi masih segelas, rokok habis 5 batang, nggak sholat Jumat, di sini digolongkan oleh Allah orang-orang yang munafik. Oh, nauzubillah, summa nauzubillah, jangan sampai kita masih seperti itu ya. Di sini apabila kita mandi hari Jumat itu sama juga kita mandi junub, mandi hadas besar, semuanya harus basah, kuping segala macam. Oh ya, nanti hari Jumat mah. Terus bagaimana kalau kita ini sering kemana, kadang Jumatnya di mana-mana, makanya habis kalau mau sholat subuh kan mandi paginya niatkan, Naiwa itu Gusti minum Jumat sunat kita saja aku niat mandi hari Jumat sunat kalau salah. Kita sholatnya di mana-mana, udah mandi di rumah, pahalanya gede. Jadi barang siapa yang mandi di sini untuk apa sholat Jumat, maka di sini apalagi di sini dia punya wangi-wangian, makanya punya satu minyak wangi. Di sini mandilah kamu pada hari Jumat dan basuhlah kepalamu meskipun kamu tidak junub gitu, dan sentuhlah yang harum-harum, yang punya wangi-wangian punya tuh. Kalau nggak punya nih, dia banyak pabriknya, banyak botol. Saya dibagi mana habis itu nggak punya, ke rumah ada yang wangi, baru saya dibagi habis toples gede banget sama Pak dia ngasih. Oh nggak kudu beli, kalau nggak beli nggak punya duit Pak, kali nggak punya duit gitu ya. Makanya dan di sini keterangan sedikit lagi, siapa yang membasuh dan mandi kemudian datang lebih dahulu
dan lebih pagi dari berjalan kaki nggak kendaraan. Dia memang dekat, kawan, nggak jauh banget amat, tidak berkendaraan dan mendekat pada imam. Makanya kalau sholat Jumat, kalau kita datang duluan, udah jangan duduk nyender di belakang, jangan, langsung ke depan. Kan depan mau buat ustad, nggak ada urusan. Di masjid mah nggak ada ustad, nggak ada pangkat menteri segala macem, mukiai enggak. Kalau datang duluan, udah kita duluan, walaupun itu bujang angon. Makanya mendekat pada imam untuk mendengarkan dan memperhatikan dan tidak berbuat yang lago-lago yang tadi tuh ngutek-ngutek tasbih, lago-lago ya. So benar makanya ini akan mendapat untuk tiap langkah dari rumah ke masjid, pahalanya amalnya sama juga dia 1 tahun puasanya dan bangun malam. Masya Allah, ini masalah gede banget. Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat, tuh ya mandi di sini nih. Siapa yang membasuh dan mandi kemudian datang lebih dahulu, sholat Jumat nih, dan lebih pagi dan berjalan kaki, tidak berkendaraan dan dia datang dulu, jadi apa sudah duluan dia paling depan. Jangan udah datang duluan tapi duduknya belakang, jangan. Maka di sini kata di dalam keterangan kata Nabi dalam sabdanya, lalu dia mendekatkan khutbah tuh. Udah nggak ngapain dah, khutbah dia udah Jumat udah zikir dah di situ. Lalu di sini maka ia akan mendapat untuk tiap langkah kata Nabi ini dari rumah ke masjid pahalanya amal 1 tahun puasanya dan bangun malam. Masya Allah. Niat kan tuh udah bahasa Jumat langsung datang mandi ambil wudhu, melangkah udah niat mau sholat Jumat, diam sampai ke masjid diam. Zikir udah apa ya minimal kata guru saya kalau hari Jumat mau udah ganti istighfar, ganti la ilaha illallah, coba selawat mau udah. Karena padilah sholat barang siapa yang di padi hari Jumat itu sholawat terus, sholawat sallallahu alaihi wasallam paling dikit Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, banyak sholawat mah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim boleh, tapi kita mah orang malas kita mah boleh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad udah jauh apa ya khutbah apa ya ajan udah jangan ganti-ganti hari Jumat mah kata guru saya mah nih, udah jauh hari Jumat mah udah ganti yang biasa zikir ini hari Jumat mah udah selawat katanya. Itu karena selawat mah barang siapa yang berselawat kepada Nabi dia pada hari Jumat maka dibalasnya bukan 10 lagi, dibalasnya mah 10 kebaikan dan diangkat dikasih pahala 10, diangkat dosa kita 10. Ya ngapain kita kudu beristighfar, astagfirullahaladzim istighfar mah 100. Itu mah kita baca selawat 10 udah 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah dari mulai kita datang zikirnya udah selawat kata guru saya mah, karena padilah hari Jumat itu sangat besar. Udah jangan diganti, jangan la ilaha illallah la ilaha illallah, udah selawat karena dilipat gandakan selawat di hari itu. Nah kita ucapan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selama kita mengucap itu langsung disampaikan kepada Nabi sampai dia selesai mengucapkan selawat. Barang siapa yang berselawat padaku pada hari Jumat, maka hari itu selama dia masih berselawat disampaikan tuh. Nabi lagi dengerin selawat siapa ini wah Nabi udah kan Nabi orang satu katanya siapa yang denger bagaimana orang segitu banyak. Hari ini mah Allah yang punya kuasa. Jadi kita selawat hari Jumat. Barang siapa yang berselawat hari Jumat, selawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad langsung didengarkan kepada Nabi di hari itu langsung. Oh enak kan? Terus siapa? Pak Indah orang tuanya meninggal, dikasih pahalanya. Tuh pahala dari anak lu berselawat. Dari siapa ini selawat? Dari si Anu si Fulan bin Fulan, ke bawah bapaknya. Tuh selawat. Sampai tahu mah kita yang berselawat kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Di dalam keterangan ini, barang siapa yang berselawat maka disampaikan kepada Nabi dari siapa? Dari si Anu bin Anu, si Fulan bin Fulan. Oh dapat bapaknya karena bin dia gitu. Jadi enaknya tuh selawat langsung ditanya ke bin-binnya, Pak Bista selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dari siapa ini? Kata Nabi dalam halaman tahu dari Pak Bista bin Anu, bapaknya ke bawah. Oh tuh beruntungnya di situ. Makanya barang siapa yang duduk di majlis taklim hari ini
ngaji nih, ini orang tuanya lagi uncang angge ini yang meninggal. Tadi saya hari Minggu kemarin ngaji, kata guru saya, barang siapa yang duduk di majlis taklim hari ini nih orang tuanya yang meninggal dunia lagi uncang angge, lagi terawih wae, nggak disiksa, dapat pahala kiriman dari anak sekarang ini katanya. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Ih, enak amat ya. Makanya ajarin anak kita supaya rajin ngaji. Makanya kita biar rajin ngaji, biar anak kita rajin ngaji. Pas kita mati, kita dikirimin terus di bang duduk doang enggak. Yang paling juga banget tadi kita bilang 1000 meninggal. Om nyelatin orang yang meninggal. Sekarang bapak kita lagi dibrolok ini, orang tua kita yang meninggal. Brolok. Dari siapa ini? Ini dari anak lo. Udah pahala lo. Iya. Masih di samping dia nih. Kok saya mau dapat? Ya anak lo mau ngaji no. Rasain lo, kata gitu. Bahasa kita aja mah, gitu rasain lo. Nggak dapat. Mau anak gue rajin no, karang ngaji wae no. Indra katanya, ini dapat. Ayo mah ngedoain. Tuh, ahli kubur berdoa. Ya Allah, berikan keberkahan anak saya ya Allah. Bisa berikan kesehatan, berkahilah hidupnya ya Allah dengan keluarganya. Doa ahli kubur itu di dalam keterangan sama juga pedang dicabut dari sayurnya, tajam, langsung didengarkan nama Allah. Kan bisa terasa. Ayo dah. Kalau percaya mah mati sekarang. Ayo, kalau percaya mah iya, mati sekarang. Terus kita kirimin selawat. Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah, sampaikanlah pahala selawat saya buat Indra bin Mamat. Sampai nggak udah banyak kiriman mah. Ya Allah, pahala selawat saya sampaikanlah kepada jamaah saya, teman saya Madani bin Imam. Sampai gitu kalau percaya mah. Kalau percaya sudah, kalau ini takutnya nggak percaya ini mah, takutnya saya mending nggak percaya, itu takutnya, itu sampai makanya kalau kita lagi segan, Pak Indra saya lagi lewat kuburan nih, lagi lewat, bapak-bapak lagi lewat makam nih, kita kirimin petanya kan ke lapangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal, itu pahala salawat kita disampaikan kepada ahli kubur yang ada di situ. Apalagi kita niatkan, ya Allah, niat dalam hati kita, niatnya selawat kita biar di barang siapa yang lewat kuburan membaca selawat, maka ahli kubur itu mendapat rahmat tuh selama kita lewat. Sama juga begini, kita lagi kepanasan di dalam kamar, tidak ada angin, sliwir. Itu pernah nggak begitu? Lagi panasan ada angin, sliwir, pernah nggak? Ya itu begitu. Jadi kalau kita lewat kalau di sini dalam keterangan barang siapa yang lewat ke makam kuburan orang muslim, orang Islam, jangan buru-buru. Pelan jalannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau assalamualaikum ya ahli kubur. Udah doain begitu dong enggak? Pelan-pelan. Barang siapa yang lewat di kuburan orang kafir, maka percepatlah. Naik motor, kebut, gitu. Di sini dalam keterangannya saya baca. Bukan saya sebisa saya bukan. Barang siapa yang lewat kuburan orang muslim, pelan-pelan ucapkan salam minimal kalau salam udah selawat. Ini ada orang saya lihatin lewat kuburan dia baik, ya itu dia orang ahli kubur. Begini nggak beda, siap gitu. Ente lagi lewat, ente lagi duduk di bangku pinggir jalan nih di situ misalnya orang lewat nanya nggak kagak, berbor permisi nanya kagak, itu apa kata kita? Siapa gitu kan, kita pas gendeng kan orang udah nanya kagak, udah cemberut gitu. Jadi kalau menurut keterangan bahwa orang yang lewat dalam kuburan diem wae, enggak ngucapin salam acan-acan, enggak ngucapin selawat acan-acan, maka itu ahli kubur dong. Gitu, apalagi kenal yang lewat itu kuburannya kenal. Semua amat dia ngadoain gua acan-acan gitu. Kan ahli kubur mah ada sebetulnya ada. Karena saya bilang ada, karena ada doa ahli kubur kan, doa ahli kubur kan, assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau nggak ada assalamualaikum ya ahli kubur, berarti kubur itu nggak ada, berarti kan ada. Begitu, makanya hati-hati rumahnya dekat kuburan, hati-hati jalan di atas kuburan. Barang siapa yang menginjak kuburan, lebih baik dia nginjak apa tuh paku yang apinya marong daripada dia menginjak menginjak kuburan. Barang siapa yang duduk di atas kuburan di makam jenazah, lebih baik dia ngedudukin bara api yang marong. Ini banyak banget yang terlihat ya. Ente udah pernah tahu karena enggak kan? 40 tahun pada dulu karena enggak, jangan awas, hati-hati. Kalau kita makamin antara orang mati meninggal dunia, kita nggak terima makaman. Ada makanya itu
apa sebutnya nisan, apa sebutnya makam kuburan itu tembok kuburan jangan bagus-bagus, apalagi paling menjilat, didudukin rasain dia aja, padahal itu bisa makruh bisa haram. Makanya yang sunahnya mah itu ya udah pala aja doang, bututnya batu udah, jangan kalau itu memang didudukin orang, coba sama bagus lah di tembok di keramik kan udah pasti enak banget duduk gitu ya. Itu di kuburan lagi nyumpain. Jadi barang siapa yang menginjak kuburan masa juga dia mempatahkan, assalamualaikum bang Lopai, langsung saya datang nih, gua patahkan tangannya, begitu. Sewot nggak ente? Kesel nggak saya datang ke rumah ente, lalu baru datang langsung kita ambil tangan ente kita patahkan. Tuh sampai di situ keterangan ini. Barang siapa yang menginjak-injak kuburan sampai juga mematahkan, mematahkan sang. Ini ada di sini kalau harusnya baca dewekan gitu. Itu bisa menerangkan ya begitu. Jadi nanti kalau kita nginjak kuburan sebetulnya di sunahnya mah itu sendal kita diteng-teng. Jangan sampai apa keterangannya menyakiti sang ahli kubur. Tuh banyak banget terus ngaji mah ya hati-hati ya. Kalau kita ke makam jangan sekali-kali menginjak kuburan apalagi ngedudukin. Tapi kalau jadi guru gimana tuh ya? Kayak PT di Bulak Cengkil kan pernah di auto beberapa itu hilang semua, beberapa di orang kan itu yang udah ketemu. Nah itu kalau kita nggak tahu kan, semuanya ke kuburan. kalau kita tahu itu makam harus hati-hati, kecuali nggak tahu, makanya berhati-hati. Makanya ucapinlah assalamualaikum ahli kubur, kita udah mendoain dia udah dapat kesenangan gitu kan. Nah itu jadi kalau yang kita nggak tahu mah enggak. Itu buat siapa itu? Yaitu orang yang tahu itu makam. Itu ya itu Pak dosanya buat dia. Terus dilaknat tuh ahli kubur, ngancam nanti berarti ngancam gitu. Makanya orang yang lewat orang yang lewat makam itu minimal membaca selawat. Niatnya pahala buat siapa? Buat ahli kubur. Nggak diniatkan kau pasti dapat gitu. Minimal udah itu Pak. Ya kalau juga assalamualaikum ahli kubur masa nggak bisa. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu doang udah doa. Jangan sampai kita lewat ke makam selondong boy apalagi diinjak-injak nggak doain acan-acan itu. Maka kita nanti kalau kita ngerasain nanti pas kita udah mati ada orang lewat di atas makam kita nggak baca acan-acan, rasain nanti dah kejelasannya. Kalau penjelasannya keterangan mah orang yang lewat di atas kuburan nggak ngedoain acan-acan, maka di situ ahli kubur itu dongkol sebetulnya mah, nggak didoain acan-acan. Kalau ente nggak percaya nanti ente mati kita lewat atas kuburan ente kita kentutin kalau bisa mah iya. Percaya ada baru dato kalau mati mah. Kalau karena karena belum mati, belum meninggal dunia nggak percaya. Ya, pokoknya ngaji bisa doain biar percaya ya. Ini semuanya kan keterangan dari kitab, ya kan. Semuanya ada di sini. Saya jelaskan seperti itu ada di sini. Jadi niat saya tidak menyinggung, tidak ngajarin, tidak menggurui. Saya mengingatkan diri saya dan keluarga saya dan jamaah sekalian. Dan lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila kata-kata saya rasa menyinggung, saya nggak rasa nyinggung. Ini mah sesama muslim itu adalah saudara. Wattawasau bil haq, wattawasau bisob. Saling mengingatkan gitu. Saling sehat menasihati, mengingatkan dalam kebaikan itu nanti yang kita bawa. Makanya di sini nanti masih bab Jumat masih ada lagi, masih panjang tentang memakai sorban segala macam pahalanya lain. Di sini saya mohon sekali lagi apa yang saya sampaikan mohon dibukakan pintu yang beribu-ribu maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya saya serahkan pada Allah. Benar dan salahnya datang dari lidah saya, benarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa zikir mohon ikhlas.